Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ibu mohon maaf ya diganggu waktunya. Sesuai rencana atau yang sudah saya janjikan kemarin bahwa hari ini saya mau minta izin ke Ibu bahwa saya mau mewawancari Ibu ya berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan seperti dilema etika maupun rujukan moral. Nah Ibu kan sudah lama ya Bu ya menjabat sebagai kepala sekolah gitu. Nah tentunya Ibu dalam perjalanan menjadi atau prosesnya menjadi seorang kepala sekolah tentunya berhadapan dengan banyak masalah gitu ya, ada kasus. Nah kalau Ibu nih bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral? Jadi pertama kali yang saya lihat dulu kasusnya Pak itu sasarannya kemana gitu ya. Kalau misalkan ini sasarannya merugikan peserta didik nih, merugikan siswa saya, otomatis ya saya harus memprioritaskan itu dulu gitu kan ya, di atas segalanya. Nah, saya harus profesional di sini karena saya di sini sebagai pimpinan, maka saya harus pertama profesional, harus tegas gitu ya untuk memutuskan hal ini. Kalaupun terjadi dilema etika ya saya mau nggak mau ya saya harus mengesampingkan itu gitu ya. Jadi mau itu siapapun, mau itu senior saya atau teman saya atau siapapun itu, kalau di sekolah berarti dia adalah istilahnya mungkin bawahan gitu ya, bawahan saya, dan saya harus profesional, harus adil di sini sesuai kapasitas saya sebagai pimpinan. Kalau misalkan hal ini sekiranya merugikan siswa saya, ya saya mau nggak mau harus tegas dan harus memutuskan itu. Nah, jadi mungkin yang pertama kali saya lihat adalah kasusnya seperti apa dulu, sasarannya kemana gitu kan. Kalau sasarannya ke etika, nanti ke apa namanya, ke kinerja guru ya berarti nanti ada sanksi-sanksi lain gitu ya, atau mungkin harus ada pembinaan gitu untuk memperbaiki kinerja guru tersebut seperti itu Pak. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya ini kan kadang kita selalu dilema gitu ya, berhadapan dengan kasus yang saya rasa sama-sama benar atau sama-sama berkaitan dengan kebijakan. Bagaimana cara Ibu menjalankan atau mengambil keputusan dalam hal ini? Ya saya sih biasanya kan saya punya wakil-wakil saya ya Pak ya, wakil-wakil saya itu biasa saya ajak diskusi dulu seperti apa ini baiknya, kemudian juga skala prioritasnya juga bagaimana nih skala prioritas kita ngambil keputusan ke sana gitu ya. Jadi saya memang tidak akan sendirian gitu mengambil keputusan, saya butuh masukan, butuh saran gitu kan. Malah saya selalu melakukan evaluasi gitu kan, mungkin per 2 bulan sekali. Nah itu mungkin salah satu cara saya untuk menindaklanjuti apabila ada ya dilema etika dalam tanda kutip seperti itu gitu. Jadi saya bisa meminimalisir itu. Yang ketiga Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ya langkah yang pertama kan saya menerima masukan dulu ya Pak ya, menerima masukan karena kita selalu ada rapat evaluasi gitu kan. Jadi menerima masukan dulu seperti apa masalah yang ada, kemudian yang kedua nanti saya ngambil skala prioritas dulu, ini masalah mana nih yang sekiranya lebih harus saya utamakan penyelesaiannya dulu, kemudian nanti saya baru akan berdiskusi dengan dengan bagian-bagian terkait gitu ya. Kalau misalkan masalah siswa tentang mungkin mulai turunnya karakter atau rendahnya moral anak misalkan di sekolah saya, ya berarti saya harus melibatkan kesiswaan, kemudian melibatkan BP juga misalkan, contoh-contoh seperti itu. Jadi mungkin itu sih langkah-langkahnya. Nah baru setelah itu kita ambil keputusan bersama yang itu nanti untuk untuk perbaikan ke depannya. Yang keempat nih Bu ya, Ibu kan sudah tentunya melaksanakan bagaimana cara penanggulangan berkaitan dengan kasus-kasus yang pernah Ibu ketemukan gitu ya dalam proses Ibu menjadi seorang kepala sekolah. Nih hal-hal apa saja nih yang selama ini dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan? Pernah nggak Ibu mengambil sebuah keputusan yang mencari jalan melalui hal yang paling efektif, yang menurut Ibu paling efektif itu seperti apa gitu? Yang paling efektif tetap di atas semuanya itu bahwa saya harus harus profesional aja gitu Pak. Jadi apapun akan mudah gitu. Ya contohnya tadi ya kayak misalkan dilema etika pada saat saya harus mengambil keputusan, tapi ada yang harus dirugikan kan begitu. Tapi kalau kita mikirnya adalah bahwa saya memang profesional harus menjalankan ini, ya go aja, jalan aja gitu. Jadi tidak ada yang
yang efektif, yang tidak ada yang sempurna memang ya, tapi saya kira kalau kita berpijak pada kita udah tahu tupoksi kita, profesionalnya juga udah tahu, SOP-nya ketegasan, iya SOP-nya udah tahu, ketegasannya juga jalan, saya kira semuanya akan efektif gitu, karena nggak ada yang sempurna gitu kan Pak ya. Jadi gimana kitanya aja yang menyiasatinya sih. Yang kelima Bu, nah ini pertanyaan berkaitan, tentunya Ibu kan tadi sudah beberapa kali gitu ya berhadapan dengan banyak kasus gitu ya, dengan cara penyelesaiannya Ibu tadi sampaikan. Nih, kalau menurut Ibu nih yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mana nih yang bagian yang menjadi tantangan bagi Ibu nih dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Saya tuh kalau jadi tantangan tuh, kalau saya tuh gini Pak, tantangannya tuh bahwa saya takutnya saya nggak bisa menjadi teladannya itu loh. Contohnya begini, saya menginginkan guru-guru atau siswa di saya itu misalkan harus berperilaku tidak boleh terlambat misalkan. Nah saya itu hanya tantangannya tuh bahwa saya harus memberikan contoh itu dulu gitu kan. Nah, jadi mungkin kembali ke saya lagi bahwa saya dalam di kapasitasnya sebagai pemimpin ya, saya harus menjadi teladan mereka dulu gitu loh. Jadi nggak bisa saya hanya memberikan aturan tapi saya sendiri tidak bisa. Iya, nah itu nanti setelah saya berarti ke guru-guru di saya. Jadi tantangannya di situ dari kitanya. Tapi kalau saya kira kalau anak-anak kan nggak jadi masalah asal mereka melihat kitanya udah konsisten ya. Jadi konsistensi itu benar-benar suatu tantangan gitu buat saya. Iya, konsisten nggak kita. Nah itu dan ketegasan itu tantangan kita. Yang keenam Bu ya, ini berkaitan dengan ini. Kalau Ibu untuk pengambil keputusan misalnya untuk memecahkan sebuah masalah, ada jadwal tertentu tidak dalam sebuah penyelesaian? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Iman. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu ya, saya mengganggu aktivitas Ibu. Mari saya menghubungi Ibu bahwa hari ini saya mau mengadakan wawancara dengan Ibu. Iya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan. Yang pertama gitu ya, ini berkaitan tentang ini Bu. Topiknya ini berkaitan tentang pengambil keputusan gitu ya, secara bijak seperti apa gitu ya. Baik. Pertanyaan pertama langsung saja Ibu ya. Selama ini kan Ibu alhamdulillah ya, sekarang Ibu berposisi sebagai waka sarana prasarana ya. Dalam proses menjadi waka sarana dan prasarana ini tentunya Ibu menghadapi banyak tantangan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, dalam proses bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, bagaimana sih Ibu cara mengidentifikasi ya dengan sebuah masalah ini merupakan termasuk dilema etika atau bukan gitu ya, ketika Ibu berhadapan dengan kasus atau masalah-masalah ini? Kita dituntut untuk membuat keputusan atas dua kasus, satu permasalahan di mana di dalamnya tuh ada dua pihak yang benar, yang ini juga benar gitu ya. Sekali untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, bagaimana Ibu nih cara mengidentifikasi untuk permasalahan seperti ini? Pertama kita lihat skala prioritas, karena pasti setiap permasalahan itu akan menyebabkan kerugian. Kemudian juga kita identifikasi penyebabnya apa. Gitu ya. Ketika misalnya permasalahan ada dua permasalahan di mana ini benar atau benar, maka yang kita lihat skala prioritas mana yang dari dua itu mana yang kira-kira menghasilkan minim kerugian. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah gitu ya, atau mengandung nilai kebajikan. Jadi Ibu bagaimana cara mengambil keputusan di saat seperti tadi dicontohkan gitu ya, dalam kasus yang benar lawan benar. Tadi Ibu sudah menjawab sebetulnya skala prioritas ini. Tapi ada hal lain tidak dalam pengambil keputusan selain prioritas tadi? Prioritas tadi ya, kita lihat keputusan mana yang kira-kira dapat kita ambil, kemudian minim kerugian, artinya tidak ada orang yang tersakiti gitu kan. Ya kan kadang-kadang dua dilema, dua pilihan yang sama-sama benar itu dilihat secara logika benar salahnya. Tapi kalau dilihat secara perasaan, mungkin saja walaupun ini benar tapi akan menyakiti misalkan gitu ya. Tetap saja itu juga jadi prioritas kita gitu ya. Berarti yang kita ambil itu mana yang kira-kira tidak ada yang minim sekali untuk menyakiti siapapun gitu ya. Minim resikonya. Minim resiko itu bukan kalau lihat secara logika ini juga benar gitu. Tapi kan kalau secara perasaan mungkin benar tapi
akan menyinggung atau bagaimana gitu ya, seperti itu. Ya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan nih selama pengambil keputusan ini? Yang pertama, kita harus berpegang kepada aturan yang telah disepakati gitu ya. Ketika pun itu yang si A benar, yang si B benar, pasti diantaranya ada yang agak tidak sesuai dengan aturan yang disepakati gitu. Jadi tetap saja ketika kita berkeputusan, entah itu dilema etika atau apapun itu, kita berpegang kepada aturan yang ada. Baru kemudian nanti yang tadi itu perasaan juga jadi salah satu hal yang harus kita perhitungkan gitu ya. Jadi harus kembali tetap bertahan atau menjadi pegangan kita adalah peraturan itu sendiri ya Bu? Iya, aturan, baru kemudian ya perasaan gitu ya. Apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Yang menjadi tantangannya ini seperti apa nih? Tidak semua, ketika kita membuat keputusan, tidak semua puas dengan keputusan kita ya. Nah, ketika ada yang tidak puas dengan keputusan kita, pasti akan ada ekses, ada dampak yang harus kita hadapi. Nah, tantangannya kadang-kadang bagaimana sulit kita mencari jalan bagaimana cara menghadapi ekses yang ketika pun kita mengambil keputusan memilih A yang paling benar di antara yang benar gitu ya, kita pikir bahwa tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa dirugikan, tapi tetap saja ternyata misalnya ada aja gitu kan. Nah, berarti langkah selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengatasi atau menghadapi yang ada aja ini gitu. Jadi mengatasi pasca setelah kita mengambil keputusan. Nah, penyelesaiannya apa sudah terjadwal atau memang harus diselesaikan di tempat itu atau memang ada fase-fase yang harus Ibu lalui gitu? Kalau saya ketika ada permasalahan itu harus diselesaikan saat itu juga ya. Karena ketika ada permasalahan kemudian kita simpan, maka itu akan berlarut-larut dan akan menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apapun itu bentuknya, entah itu dilema etika, yang paling sulit itu dilema etika ya, tetap saja kita harus selesaikan saat itu juga. Karena pasti nanti akan ada permasalahan yang baru yang juga harus kita selesaikan gitu. Jadi jangan sampai kita ada permasalahan yang berlarut-larut, itu hal yang sangat merugikan. Jadi kalau saya tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau ada permasalahan ya diselesaikan saat itu juga. Ada seseorang atau ada faktor-faktor yang membantu gak ke Ibu ini dari seseorang misalnya untuk menyelesaikan sebuah masalah ini? Oh jelas ada, karena ketika kita menyelesaikan permasalahan, apalagi masalahnya dalam sebuah organisasi, jelas kita harus melibatkan pihak-pihak tertentu yang sekiranya harus dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Terus ada penguat kasarnya gitu kan, karena kita ini ada di lingkup organisasi. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan baru saja, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, pertama mungkin yang namanya ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang kira-kira kesalahannya itu bias, itu samar gitu ya. Sebenarnya itu tidak ada yang sepenuhnya ini benar. Yang namanya permasalahan pasti ada sisi yang salahnya itu ada. Nah, kecerdikan kita dituntut untuk bisa mengidentifikasi mana ini kira-kira yang salah di antara dua yang benar gitu. Yang namanya permasalahan pasti ada salah satu yang salah, namanya